warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa kelas 12 II1, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, saudara-saudara dan guru-guru kita. Sebelumnya mengawali pembelajaran ini seperti biasa kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran yang minggu lalu kita sudah belajar tentang masih lanjutan daripada materi hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Ya, di antara ayat yang sudah kita pelajari yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan ayat 67, sekedar mengulang, di mana di dalam ayat tersebut menceritakan kepada kita yang pertama apa yang disebut dengan israf, yang kedua apa yang disebut dengan iktar, dan apa yang disebut dengan qawama. Bahwa membelanjakan harta secara berlebih-lebihan meskipun itu adalah milik sendiri disebut israf. Kemudian iktar artinya menahan diri atau pelit untuk berbagi terhadap sesama, ya. Dan di antara keduanya adalah disebut dengan qawama. Bahkan di dalam israf itu juga terkadang terdapat dalam hal-hal yang kita anggap baik, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Dalam hadis yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu, bahwa Rasulullah mengatakan di dalam berwudu pada sungai yang mengalir pun tidak boleh ada israf. Artinya hendaklah kita harus pandai-pandai mengatur mana kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan dan lain sebagainya. Apalagi dalam suasana pandemi seperti pada saat sekarang ini, dari karunia kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus pandai-pandai di dalam menggunakan, ya, dalam menggunakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, dan hendaknya pandai berbagi dalam hal kebaikan. Kemudian pada ayat berikutnya kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memanfaatkan, bagaimana menginfakkan harta itu, atau pada prioritas yang mana yang harus kita utamakan dalam berinfak. Di dalam surat Al-Isra kemarin kita pelajari ayat 26 sampai dengan ayat 27, Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Ini sepintas mengulangi sebelum kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Bahwa yang harus kita utamakan, dalam berinfak itu adalah yang pertama zil qurba, keluarga inti kita terlebih dahulu, keluarga dekat kita terlebih dahulu, ya. Jangan keluarga kita dalam keadaan kekurangan sementara kita berinfak kepada yang lain. Itu tidak berarti salah, hanya saja akan indah seperti aturan di dalam Al-Quran bahwa utamakanlah keluarga yang pertama, kemudian yang kedua al-masakin, dan yang ketiga ibnu sabil, atau ibnu sabil orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu pengetahuan, mencari kebenaran, kebaikan, dan berjihad dan lain sebagainya. Namun ada satu prinsip bahwa di dalam kita bernafkah itu kembali lagi wala tubazzir tabzira, ya, tidak berlebih-lebihan, jangan berperilaku boros di dalam memanfaatkan, di dalam mengeluarkan sesuatu. Antara hubungan ayat 26 surat Al-Isra dan surat Al-Furqan yang kita pelajari terdahulu, bahwa di situ satu ada kata-kata israf, ya, wallazina iza anfaqu lam yusrifu, israf walam yaqturu, dan tidak menahan. Pada surat Al-Isra ayat 26 ini ada kata-kata tubazzir tabzira, berlebih-lebihan atau boros. Apa perbedaan antara israf dan tabzir? Kalau israf itu artinya memanfaatkan harta ke jalan yang baik, namun caranya berlebih-lebihan, ya.
Kalau wala tubazzir tabzira, memanfaatkan harta yang dimiliki tetapi tidak pada jalan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Maka inilah Allah katakan innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin, bahwasanya orang-orang yang boros di dalam menggunakan harta yang dia miliki, kanu ikhwanus syayatin, adalah saudara-saudaranya syaitan itu. Lalu kita melompat pada ayat yang berikutnya di bawah ini, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika. Ini simbol yang diberikan oleh Allah, jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di atas leher. Tangan yang terbelenggu di atas leher kan seperti ini. Kalian bisa melihat gambar di situ, ya. Ini adalah simbolis orang-orang yang menahan hartanya. Ya, tangan terbelenggu di atas leher, gambaran orang yang menahan harta atau simbol daripada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit untuk berbagi terhadap sesama tentunya. Wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam berbagi itu baik, tapi jangan juga berlebihan. Fataquda maluman mahsura, yang akan menjadikan seseorang itu menjadi tercela dan akan menyesal pada akhirnya. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u, ya, sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita pada ayat yang selanjutnya ini kita masuk materi ayat, ya, surah ini surat Al-Qasas ayat 79 dan 82. Mari kita perhatikan ayatnya, ya. Perhatikan bagaimana membaca ayat dengan baik dan benar supaya tidak merubah makna daripada apa yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita perhatikan beberapa kosakata yang disebutkan dari kalimat ayat surat Al-Qasas ayat 9 sampai dengan ayat 82. Kalian bisa pelajari di buku, ya, kalian bisa baca. Bapak hanya menjelaskan secara ringkas daripada ayat-ayat tersebut. Namun sebelumnya mari kita perhatikan terjemahnya, ya. Kita perhatikan terjemahnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Perhatikan di situ. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu
kecuali orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya sesuatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Duhai, benarlah Allah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari akan nikmat-Nya tersebut. Para siswa dan siswi sekalian yang dimuliakan oleh Allah, calon pemegang warisan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, di dalam ayat ini Allah menggambarkan dua tipe manusia serta dua macam akibat. Ya, yang pertama, Allah memprototipekan Qarun. Qarun adalah sosok manusia yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwasanya Qarun itu adalah sepupu daripada Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, karena si Qarun ini adalah manusia yang luar biasa akan kekayaannya, bahkan pintu-pintu, kunci-kunci daripada kekayaannya harus menggunakan beberapa unta untuk dapat membawanya, saking banyak luar biasanya harta yang dimiliki oleh Qarun. Satu prototipe manusia yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang diberi kesadaran oleh Allah dapat memahami bahwa harta yang dikaruniakan, harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah semacam hanya suatu amanah saja. Jadi kepada siswa sekalian, mempelajari daripada Al-Qasas 79 dan 82 ini, jadi tidak melanjutkan akan isi kandungan ayat, tapi coba kalian ya cari apa inti kandungan daripada ayat tersebut. Itu sebagai tugas, dan silakan dicatat di buku catatannya untuk dikoreksi sebagai bagian daripada tugas mandiri kalian.